Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 7 bersama teman-teman ingin mempresentasikan apa itu kerang. Pendahuluan, kerang darah Andragonosa adalah sejenis kerang yang bisa dimakan warga Asia Timur dan Asia Tenggara. Anggota suku Acredia ini disebut kerang darah karena ia menghasilkan hemoglobin dalam cairan merah yang dihasilkannya. Kerang darah terdapat di pantai laut pada subdrat lumpur berpasir dengan kedalaman 10 meter sampai dengan 30 meter. Kerang andara tersebut ke dalam subkelas Lamberbricacea di mana Firmament insang. Morfologi kerang darah. Kerang darah termasuk ke dalam filum moluska dan kelas bivalva atau Pelesipoda. Kerang bertubuh simetris bilateral, memiliki dua buah cangkang yang setangkap tersusun dan satu kapur dengan beragam bentuk dan ukuran. Kepala kerang tidak ada. Reproduksi kerang bersifat eksternal dan dioecious. Cangkang kerang dibuka, tutup dengan otot aduktor dan refraktor. Jenis kerang tertentu mampu berpindah tempat dengan melakukan gerak membuka dan menutup cangkang secara cepat. Kerang mencari makan dengan menyaring plankton atau organisme mikroskopis lainnya atau filter feeder. Anatomi kerang darah. Tubuh kerang darah terdiri dari mantel yang melekat pada cangkang dengan sederet otot yang terdapat di sepanjang garis pilal. Fungsi mantel kerang adalah untuk mengekskresi glykoprotein dan menimbun kristal kapur pembentuk cangkang. Insang yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan menyaring plankton. Sistem saraf peredaran darah dan sistem pencernaan kerang masih tampak sederhana namun telah berkembang dengan baik. Tahap-tahapan dalam budidaya kerang darah. Pemilihan lokasi. Kerang ini hidup dalam cekungan-cekungan di dasar perairan di wilayah pantai pesisir berlumpur. Jenis kekerangan ini menghendaki kadar garam antara 13 sampai 28 gram, kecerahan 0,5 sampai 2,5 m dan pH 7,5 sampai 8,4. Tiap jenis anak darah menghendaki lingkungan yang berbeda. Antiguata misalnya hidup di perairan berlumpur dengan tingkat kekeruhan tinggi. Sementara itu, kerang bulu menghendaki perairan berdasar pasir dan jernih. Pentingnya pemilihan lokasi karena lokasi sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu biota dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan target yang kita buat. Dan usaha budidaya merupakan salah satu kegiatan bisnis yang memerlukan modal, keterampilan, ketekunan, dan kemampuan memprediksikan pasar. Persiapan wadah. Untuk biota jenis ini tidaklah rumit dalam persiapan wadahnya. Wadah yang dibutuhkan dalam budidaya ini adalah wadah berupa kolam atau tambak yang memiliki dasar pasir halus atau pasir bercampur lumpur. Persiapan benih. Dalam proses budidaya ini, benih yang kita gunakan adalah benih yang berasal dari alam, karena pada saat ini masih cukup rumit apabila kita akan melakukan pemijahan sendiri. Untuk menangkap biota ini dilakukan dengan pengumpulan dimulai pada saat air pasang rendah dan kedalaman air sekitar 60 cm. Pengumpulan benih dilakukan dengan mengeruk dasar perairan sedalam kurang lebih 3 cm. Dengan menggunakan keranjang, pengumpul benih tersebut di atas. Pengerukan dilakukan dengan menggunakan papan selancar. Papan tersebut berfungsi pula sebagai tempat penyimpanan benih yang berhasil dikumpul dan sekaligus memudahkan pergerakan si pengumpul. Proses pengumpulan selesai pada saat dasar perairan kering tidak berair. Pemeliharaan tidak membutuhkan makanan atau pelet, tetapi harus dijaga kualitas airnya. Pertumbuhan cukup lama, sekitar 6 sampai 9 bulan. Dapat dibudidayakan dengan komoditas lainnya dengan cara sistem polikultur. Panen dan penjualan.
Pemanenan dengan cara penyurutan kolam atau tambak yang digunakan menggunakan alat mengeruk atau mengambil kerang yang ada di dasar perairan. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.